Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Maulana dari kelas 1 Akom. Saya akan mempresentasikan penerapan algoritma. Dan pertama, pendahuluan latar belakang. Salah satu ilustrasi algoritma pemrograman adalah diagram alur. Kerangka diagram alur adalah diagram aliran menggambarkan pengaturan peralatan PC yang digunakan dalam penanganan informasi dan hubungan antara perangkat keras tersebut. Kerangka diagram alur tidak digunakan untuk menggambarkan susunan langkah-langkah untuk mengatasi suatu masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan metodologi dalam kerangka yang dibentuk. Algoritma adalah perkembangan pedoman fisik untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah menggunakan cara yang sah. Seperti visi adalah otak kita. Secara konsisten dari saat kita bangun sampai kita istirahat lagi akan ada banyak latihan yang harus dilakukan. Memang dalam menjalankannya pikiran kita secara konsekuen akan mengatur langkah-langkah apa yang harus diikuti dengan tujuan agar pekerjaan itu selesai. Selanjutnya, perhitungan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari biasa. Dan yang kedua, ada pembahasan. Dalam penulisan ilmiah, kata algoritma berasal dari kata al-Khwarizmi yang terdapat dalam kitab Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang matematikawan dari Persia, dengan judul bukunya Polinomial Matematika wal Muqabalah. Dalam kitab-kitab tertentu dapat beberapa pengertian perhitungan. Bagaimanapun, dengan asumsi bahwa kita melihat dengan hati-hati, buku-buku ini memiliki tujuan yang sama. Dalam buku ini, pengertian perhitungan adalah rencana langkah-langkah untuk mengatasi suatu masalah dengan sengaja dan runtut. Ada dua ekspresi kekhawatiran dalam definisi ini, khususnya metodis dan koheren. Perhitungan adalah suatu pendirian yang harus dirasakan atau dikuasai oleh seseorang yang akan menangani suatu masalah dengan fisik. Untuk situasi ini, dengan membangun sebuah program, pada dasarnya adalah membuat suatu perangkat untuk mengatasi suatu masalah. Satu, saya akan menjelaskan proses algoritma bawah payung. Contohnya, misalkan kamu akan melakukan aktivitas di luar rumah, maka kamu bisa membuat keputusan berdasarkan flowchart berikut. 1. Apakah hujan? 2. Jika tidak hujan, kamu tidak perlu bawa payung. 3. Jika hujan, segera cari payung. 4. Ketika payung sudah ketemu, bawa payungnya. 5. Jika payungnya tidak ketemu, pastikan apakah masih hujan dan akan kembali berputar ke poin 2 dan 3. Dan yang kedua adalah proses algoritma memasak telur. Kamu ingin memasak telur, ada variasi langkah flowchart yang bisa dilakukan. 1. Siapkan telur yang akan dimasak. 2. Tentukan telurnya akan dimasak seperti apa. 3. Kalau ingin dimasak orak-arik, maka A. Pecahkan telurnya ke dalam wadah. B. Kocok telur dan tambahkan bumbu sesuai selera. C. Panasan penggorengan. D. Masukkan kocokan telur ke penggorengan yang sudah panas. E. Aduk telur sampai menjadi orak-arik. 4. Kalau ingin dimasak ceplok, maka panaskan penggorengan yang sudah diisi minyak. B. Pecahkan telur di penggorengan dan tunggu sampai matang. 5. Kalau ingin dimasak rebus, maka didihkan air dalam panci. B. Masukkan telur utuh ke dalamnya dan tunggu beberapa menit sampai isinya matang. 6. Siapkan untuk dimakan. Dan yang ketiga, ada proses algoritma menyalakan komputer. 1. Pencet tombol on di CPU. 2. Apakah komputer sudah menyala normal? 3. Jika iya, A. Apakah muncul pesan error di layar? B. Jika iya, lakukan troubleshooting. C. Jika tidak, komputer bisa langsung digunakan. 4. Jika tidak. 5. Apakah lampu indikator menyala? A. Jika iya, pencet tombol on pada monitor. B. Jika tidak, cek sumber listrik untuk memastikan arus. 6. Apakah masalah teratasi? A. Jika iya, komputer bisa langsung digunakan. B. Jika tidak, silakan panggil teknis untuk memperbaikinya.
Langkah yang keempat, ada proses algoritma memilih sampah. Untuk merawat bumi, pemilihan sampah wajib dilakukan sebelum dibawa ke pembuangan akhir. Alur prosesnya kurang lebih: 1. Pilih sampah berdasarkan jenisnya. 2. Jenis pertama adalah sampah organik. 3. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk. 4. Jenis kedua adalah sampah yang dapat digunakan kembali. 5. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk hal lain. 6. Sampah ketiga adalah sampah yang dapat didaur ulang. 7. Sampah ini dapat didaur ulang menjadi barang lain. 8. Jika tidak tergolong ke sampah organik, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. Wow, biasa ya. Dan kelima, ada proses algoritma kirim paket. 1. Buka e-commerce tempatmu membuka toko. 2. Masuk ke bagian penjualan. 3. Cetak detail pesanan lengkap dengan bagian pengiriman yang membuat nama, alamat, dan nomor telepon penerima. 4. Pastikan jasa penerima yang dipilih oleh pemesan. 5. Kemas paket dengan rapi. 6. Tempelkan label pengiriman yang sebelumnya sudah dicetak. 7. Datang kurir untuk memastikan operasionalnya. 8. Jika tidak dibuka, ubah data jasa pengiriman dan print ulang label ke pengiriman baru dan serahkan paket ke kurir. 9. Jika iya, buka, serahkan paket ke kurir. 10. Kurir akan memasukkan data ke dalam sistem. 11. Lakukan pembayaran sesuai dengan skema yang dipilih. 12. Kurir akan mencetak struktur berisikan nomor resi. 13. Nomor resi sudah bisa dilacak. Oke, jadi kesimpulan saya yaitu demikian penjelasan singkat mengenai penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik akan membantu para pengembang dan ilmuwan untuk bekerja dengan lebih efektif guna membangun solusi teknologi yang inovatif. Terima kasih, Sian.